Nah, Melanesia itu ada, itu faktual, itu fakta, ada, dan itu adalah kami, ya. Dan kami ini adalah kekayaannya Indonesia, itu yang harus dipahami. Indonesia jangan melupakan bahwa Melanesia itu adalah kekayaan mereka juga. Hai, selamat datang di channel Tong Pucerita, yaitu channel yang membahas seputaran tentang Pulau Papua. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ras Melanesia. Sebelumnya, kita perlu tahu awal ras Melanesia itu ada. Menurut A.L. Kroeber, macam-macam jenis ras di dunia dibedakan menjadi 4, yaitu ras Mongoloid, ras Negroid, ras Kaukasoid, dan ras khusus yang tidak dapat diklasifikasikan. Dalam hal ini, ras Melanesia merupakan subras dari ras Negroid, di mana julukan kata Melanesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu melas berarti hitam dan nesos berarti kepulauan. Istilah Melanesia ini pertama kali digunakan oleh penjelajah Prancis bernama Jules Dumont pada tahun 1832 untuk menunjuk ke sebuah kelompok etnis dan pengelompokan pulau-pulau yang berbeda dari Polinesia dan Mikronesia. Konsep Melanesia sebagai wilayah yang berbeda datang dari para penjelajah Eropa ketika melakukan ekspedisi menjelajahi Pasifik. Pada tahun 1756, Charles de Brosses berteori bahwa ada orang-orang ras kulit hitam yang mendiami wilayah Pasifik. Dan pada tahun 1825, Jean-Baptiste and Jules Dumont mengidentifikasikan mereka sebagai Melanesia yang merujuk kepada sekumpulan ras yang berbeda dari ras penghuni wilayah sekitarnya, seperti ras Australian dan Neptunian. Ras Melanesia ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kulit hitam, rambut hitam dan keriting, memiliki bibir yang tebal, postur tubuh tegak, mempunyai badan tinggi besar, dan hidung yang lebar. Festival Budaya Melanesia untuk pertama kalinya digelar di Indonesia sebagai tuan rumah pada bulan Oktober tahun 2015. Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan Indonesia dipilih karena sekitar 80% penduduk yang disebut Melanesia bermukim di Indonesia. Festival tersebut dilaksanakan di kota Kupang dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan seniman dari Indonesia, Fiji, Papua Nugini, Pulau Solomon, Timur Leste, Vanuatu, Kaledonia Baru, serta perwakilan dari Melanesian Spearhead Group atau MSG yang berpusat di Vanuatu. Melanesia juga gitu sih, dia mirip ya, tapi kalau kita satukan tuh tetap dia berbeda-beda juga gitu. Jadi itulah kekayaan daripada Melanesia gitu.
Keberagaman ras di Indonesia menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia dan harus disikapi dengan sikap toleran, karena perbedaan ras yang menjadi benih-benih timbulnya konflik. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa kita memang beda. Kita memang secara fisik beda. Tapi kita adalah kekayaannya Indonesia. Maka apapun pembicaraan, ini yang saya maksud. Orang Timur itu dengan berbagai latar belakang ras, termasuk ras Melanesia, yang kita haruskan, itu harus berani keluar dan tunjukkan identitasnya. Kita harus tunjukkan identitasnya kita. Orang Alor, orang Papua, orang Ambon, orang Wakatobi, itu satu nenek moyang semua. Satu nenek moyang semuanya. Nah, perbedaan rasial ini harusnya memang kita syukuri, karena Indonesia terkenal dengan keberagamannya. Kita akan menjadi bagian daripada itu. Nah, makanya memajukan orang Timur itu, memajukan orang Melanesia itu adalah sebenarnya upaya sesungguhnya untuk memajukan Indonesia secara keseluruhan. Tidak usah dipikir macam-macam. Saya rasa itu yang harus juga kita sadari, bahwa kita itu berasal dari sana. Selama ini tidak ada yang mau bicarakan. Selama ini kita bicarakan parsial gitu, beda-beda segala macam. Sehingga ketika itu dibicarakan menjadi asing di telinga orang-orang, padahal kenapa kita harus takut dengan perbedaannya kita? Itu nyata gitu. Dan itu kalau menurut saya sih tidak masalah gitu. Oke, semua data ataupun referensi penunjang dalam pembuatan video ini sudah dicantumkan di link deskripsi. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren Ifnok Au.